Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hidayat selaku mahasiswa dari kampus UIN Raden Fatah Palembang. Eh, di sini saya mengucapkan terima kasih eh, kepada yang terhormat dosen pembimbing kita Pak Fuadila Ali Sofian MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang metodologi pembelajaran matematika SD atau MI. Baiklah, kita langsung saja mulai. Kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan FPB? FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor-faktor atau angka-angka pembagi yang paling besar dari suatu bilangan. Sedangkan KPK yakni memiliki kesingkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kelipatan dari suatu bilangan, tapi yang nilainya paling kecil. Sudah itu kita akan menentukan bagaimana cara kita membuat FPB. Jadi, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan A dan B, tentukan dulu faktor-faktor dari A dan B. Kemudian, identifikasi dan kumpulkan faktor yang sama. Selanjutnya, pilih yang terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari A dan B ditulis dengan notasi FPB A, B atau A, B juga. Cara untuk mencari FPB dengan faktor persekutuan, yakni menentukan faktor persekutuan, kemudian memilih bilangan yang paling besar. Contohnya, di sini kita mencari faktorisasi dari 20 dan 48. Faktor dari 20 yakni 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sedangkan faktor dari 48 yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, serta 48. Faktor persekutuannya yakni 1, 2, dan 4. Maka nilai terbesar yang jadi untuk menentukan FPB-nya yakni 4. Bisa juga kita menggunakan cara lain yakni dengan menggunakan faktorisasi prima, di mana faktorisasi prima kita bagi berapa dua bilangan angka ini kita menggunakan pohon pembagi. Jadi misalnya 20 bisa dibagi dengan 2 dikali 10. Itu faktorisasi prima yang pertama. Sedangkan turun lagi faktorisasi prima kedua yakni setelah turun dari 10, 2, dan 5. Jadi itu adalah faktorisasi prima bagi 20. Sedangkan faktorisasi prima dari 48 yakni 2 dikali 24. Sudah kita mendapatkan 2 kali 24 sama dengan 48. Kita juga mencari faktorisasi prima kedua lagi, yakni 2 dikali 12. 2 dikali 12 sama dengan hasilnya 24. Setelah kita mencari faktorisasi prima yang kedua, kita akan mencari lagi faktorisasi prima yang ketiga, yakni 2 dikali 6. 2 dikali 6 tersebut bisa menghasilkan angka 12. Oleh karena itu, kita telah mendapatkan faktorisasi prima. Kita lanjut lagi untuk faktorisasi keempat. Faktorisasi keempat kita uraikan lagi dari 2 dikali 6 hasilnya 12. Di sini kita akan menguraikan 6 menjadi 2 dikali 3. Oke, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi di sini untuk faktorisasi prima dari 48. Baik, jadi di sini bisa kita simpulkan faktorisasi dari 20 yakni 2 pangkat 2 dikali 5, sedangkan 48 yakni 2 pangkat 4 dikali 3. Jadi FPB dari
20 dan 48 kita bisa cari dengan 2 pangkat 2. Kita bisa ambil dari kesimpulan tadi, kita ambil 2 pangkat 2 yakni 4. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kenapa yang 3 sama 5 tidak diambil? Karena faktor persekutuan terbesar atau FEB tersebut mencari bilangan perkalian atau pangkat yang terkecil. Sedangkan jika kalau ada persamaan angka yang berbeda, misalkan kalau 20 tadi 2 pangkat 2 dikali 5, sedangkan 48 2 pangkat 4 dikali 3. Maka FPB cuma hanya 2 pangkat 2. 5 dan 3-nya kita tidak ambil karena bukan termasuk persamaan dari suatu bilangan. Oke, jadi FPB tersebut hanya menjumlahkan sejumlah 4. Itu cara lain yang bisa saya sampaikan. Lanjut, kita akan menentukan KVK. Jadi, untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan A dan B, yaitu dengan mencari semua kelipatan dari A dan B. Kemudian, diidentifikasi dan dikumpulkan semua kelipatan yang sama. Selanjutnya, dari kumpulan itu, pilihlah yang terkecil. Contoh nih, KPK 4 dan 8. Jadi, kelipatan 4 yakni 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan 44. Sedangkan kelipatan 8 yakni 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Jadi kelipatan untuk persekutuannya adalah 8 dulu, 16, 24, 32 dan seterusnya. Kelipatannya yang sama dari 4 dan 8. Jadi untuk yang nilai terkecil atau KPK-nya yaitu hasilnya 8. Itu untuk mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi biasa saja. Sedangkan untuk mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, yakni pertama kita membuat pohon akar terlebih dahulu. Jadi pohon akar atau faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 dikali 2. Kita sudah mendapatkan faktorisasi primanya 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sedangkan kalau 8 itu 2 dikali 4 dan 2 dikali 2. Kalau kita jadi kesimpulan menjadi faktorisasi prima, maka 4 ini tersebut 2 pangkat 2, sedangkan kalau 8 ini 2 pangkat 3. Oke. Nah, untuk KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya, kita mencari pangkat atau perkalian yang paling besar. Jadi dari 4 yang hasilnya 2 pangkat 2, sedangkan 8 yang hasilnya 2 pangkat 3, maka kita ambil yang 2 pangkat 3. Dari hasil 2 pangkat 3 tersebut bisa kita kalikan, yakni menjadi nilainya 8. Itu contoh yang pertama. Gimana kalau misalnya angka yang dikalikan itu berbeda? Contoh nih, seperti yang kita ambil tadi, 20 dan 48. Jadi nilai faktorisasi prima dari 20 yakni 2 dikali 10. Itu dari faktorisasi prima yang pertama kita cari. Sedangkan faktorisasi prima yang kedua kita cari yakni 2 dikali 5. 5 tidak bisa kita bagi lagi atau tidak bisa kita kalikan lagi dengan persekutuan 2. Maka kita lanjut ke 48. 48 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 24. Faktorisasi prima yang keduanya yakni 2 dikali 12. Sedangkan faktorisasi prima ketiganya yakni 2 dikali 6. Serta yang keempat yakni 2 dikali 3. Kita simpulkan dari faktorisasi prima 20 tersebut yakni 2 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan 48 faktorisasi primanya yang bisa kita simpulkan yakni 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, untuk mencari faktorisasi KPK-nya kita cari
Tadi kan kalau yang 20 kesimpulan dari faktorisasi primanya yakni 2 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 48 kesimpulannya 2 pangkat 4 dikali 3. Untuk mencari KPK-nya kita ambil 2 pangkat 4. Kita cari 2 yang pangkatnya paling besar atau persamaan angka tetapi mencari angkanya pangkat angka yang paling tinggi. Sedangkan jika kalau ada 5 dan 3 perbedaan angka yang lainnya, kita masukkan semuanya ke dalam KPK. Oke, jadi KPK dari 20 dan 48 yakni 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Jadi faktorisasi persekutuan terkecil dari 20 dan 48 yakni 240. Jadi bisa saya kesimpulkan cara untuk mencari FPB dan KPK yang paling terpenting yakni carilah dulu faktorisasi atau faktorisasi prima dari suatu angka yang ditanyakan dalam suatu soal. Jikalau kita sudah menemukan faktorisasi atau faktorisasi prima tersebut, kita simpulkan dengan menggunakan pangkat atau persamaan angka yang bisa kita simpulkan. Oke, setelah mendapatkan semua tersebut, kalau kita mau mencari FPB, maka carilah persamaan angka dan pangkat yang terkecil. Itu kuncinya. Dan untuk bilangan angka yang lainnya berbeda, maka tidak akan dimasukkan ke dalam FEB. Beda dengan KPK. Kalau KPK, kelipatan persekutuan terkecil, kita cari dulu seluruh faktorisasi atau faktorisasi prima dari suatu bilangan angka yang ditanyakan dalam suatu soal. Setelah kita mengetahui nilai dari faktorisasi prima atau faktorisasi saja, dari suatu angka tadi, kita bisa mencarinya dengan mencari persamaan angka yang sama. Misal, 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Kita mengambil dengan 2 pangkat 4. Nah, jika kalau ada angka-angka yang berbeda, misalnya 2 pangkat 4 dikali 3 dan 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3 dikali 5. Maka 5 dan 3 yang berbeda tadi kita masukkan ke dalam KPK. Jadi kalau FPB mencari pangkat yang sama dalam suatu angka perkalian dan angka yang lain tidak masuk, sedangkan KPK mencari persamaan angka dan pangkat yang paling tinggi serta memasukkan angka yang berbeda dari suatu perkalian yang tadi. Oke, terima kasih dari saya untuk menyampaikan materi tersebut. Mohon maaf jikalau kak saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.